Pada saat ini, jalan yang kuat muncul dari Qin Chen. Itu adalah jalan pedang. Aura pedang tak berujung menebas penghalang jalan di depannya dengan keras, dan dia mendengar raungan sengit. Penghalang jalan di depannya bergetar terus-menerus, dan itu pecah dan terbelah oleh Qin Chen. Membelah jalan di depan melemahkan aura yang menindas Qin Chen, memungkinkannya untuk terus maju. Jalan pedang, sepertinya ini adalah salah satu jalan terkuatmu, kata Hong Huang Zulong. Qin Chen tidak berbicara. Dao pedang memang salah satu jalan utamanya, tapi itu bukan yang terkuat. Setelah membuka penghalang ini, Qin Chen terus bergerak maju. Setelah beberapa saat, penghalang muncul lagi. Dengan cara ini, setelah jalan pedang Qin Chen menghancurkan 21 penghalang berturut-turut, dia akhirnya tidak bisa menghancurkan penghalang baru. Setelah itu, Qin Chen mulai mendesak jalan ruang angkasa. Satu demi satu, dia kehilangan kemampuannya untuk membuka. Lalu ada jalan waktu. Satu persatu, jalan terus ditampilkan dari Qin Chen. Lalu ada jalan guntur. Ketika Qin Chen menghancurkan 150 penghalang, Qin Chen benar-benar kelelahan. Yang muncul di depan Qin Chen kali ini akhirnya bukan penghalang baru. Jalan di depan tiba-tiba sepertinya telah berakhir, dan tanah berundak muncul. Dan di atas tangga, potongan-potongan udara kacau yang luas melonjak, dan di udara kacau itu, ada sosok kacau yang tak terduga melintas. Di depan mata Qin Chen, serangkaian bayangan mengambang lewat, yang membuatnya sangat terkejut. Inilah asal-muasal kekacauan. Pernahkah kamu melihat cahaya dan bayangan di sini? Pita ini mewakili aturan dari berbagai kekacauan, dan mereka adalah makhluk yang berevolusi dari kekacauan. Kata Hong Huang Zulong memberitahukan. Qin Chen menatapnya, dan seperti yang diharapkan, bayangan hantu ini ternyata adalah kepala burung dan binatang buas, melonjak dalam aura kacau di atas tangga ini. Qin Chen benar-benar terpana. Jika bukan karena pengingat leluhur Hong Huang, dia bahkan akan berpikir bahwa ini adalah makhluk nyata, tetapi tanpa diduga, mereka hanyalah makhluk yang disimulasikan oleh aura kacau. Di sini, tempat apa ini? Ucap Qin Chen tidak bisa pulih untuk waktu yang lama, dan akhirnya menarik napas dalam-dalam dan bertanya pada leluhur Hong Huang. Ini adalah tempat eksperimen, ada eksistensi di langit yang keluar dari Hong Meng. Dia meninggalkan wawasannya sendiri di sini sebagai rumahnya sendiri, dan kemudian menjadi tempat suci di alam semesta. Kata Hong Huang Zulong menjawab, tempat percobaan. Ucap Qin Chen melihat ke tangga dan hantu yang kacau itu dengan kaget dan berkata lagi, apakah jalan sebelumnya dan hantu yang kacau ini adalah hasil dari eksperimennya? Tidak, itu hanya aura yang dipancarkan oleh keberadaan secara alami. Aura yang dipancarkannya telah berevolusi menjadi jalan langit dan bumi, membentuk segala macam kekacauan. Bahkan saya menunggu makhluk purba ini, dan berharap mendapatkan kekuatan di dalamnya. Kata Hong Huang Zulong. Senior Hong Huang, siapakah itu? Ucap Qin Chen bertanya. Hong Huang Zulong menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak mengatakan bahwa pihak lain adalah manusia. Kamu akan tahu ketika mencapai puncak anak tangga ini. Inilah jawaban yang ingin saya ketahui. Kata Hong Huang Zulong. Ini membuat Qin Chen semakin penasaran. Qin Chen tidak terus bertanya. Setelah menghabiskan begitu lama dengan Hong Huang Zulong, dia memahami temperamen pihak lain. Selama pihak lain ingin memberitahunya, dia pasti akan mengatakannya. Tetapi jika Hong Huang Zulong tidak mau memberitahunya, tidak peduli bagaimana Qin Chen bertanya, maka tidak akan ada jawaban. Selangkah demi selangkah, Qin Chen langsung merasakan aura kacau yang kuat mengalir ke tubuhnya. Dalam aura kacau ini, Qin Chen bahkan merasakan aura pembukaan alam semesta dan kelahiran Hong Meng. Aura ini sangat mirip dengan kekacauan di danau jiwa Hong Huang Zulong, tetapi jauh lebih murni daripada aura kacau pada naga leluhur. Awalnya, Qin Chen tidak bisa merasakan sama sekali dengan kekuatan Qin Chen, tetapi untuk beberapa alasan, Qin Chen memiliki perasaan seperti itu. Qin Chen meningkatkan langkahnya pada anak tangga ini. Tiba-tiba, Qin Chen berhenti, dan melihat seekor rusa kecil melompat-lompat di tangga di depannya. Rusa kecil memandang Qin Chen, orang asing yang masuk ke tempat ini. Matanya yang jernih dan cerah bergerak, telinganya naik sedikit, dan dia memandang Qin Chen dengan rasa ingin tahu, seolah-olah dia belum pernah melihat makhluk seperti Qin Chen. Senior Hong Huang,
Ini, ucap Qin Chen terkejut, bagaimana mungkin seekor rusa tiba-tiba muncul di sini? Ini bukan rusa sungguhan, ini hanya hembusan kekacauan. Ucap Hong Huang Zulong. Qin Chen melihat lebih dekat. Rusa terkejut dengan tindakan Qin Chen, dan buru-buru pergi. Pada saat ini, Qin Chen merasa bahwa pihak lain sebenarnya bukanlah kehidupan, melainkan sebuah eksistensi yang berevolusi dari kekacauan. Namun, penampilan ini terlalu nyata, dan ditambah dengan aura kacau di mana-mana, Qin Chen tidak tahu apakah pihak lain itu nyata atau tidak. Tidak disangka, sudah mencoba langkah ini. Jika benar-benar berhasil, itu benar-benar melawan langit, tetapi seharusnya gagal. Ucap Hong Huang Zulong juga kaget. Apa yang gagal? Ucap Qin Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatakannya. Menciptakan kehidupan. Ucap Hong Huang Zulong menghela nafas dan berkata lagi, namun, itu jelas tidak berhasil. Anda bisa melihat dari sini. Itu digunakan untuk melakukan upaya yang tak terhitung jumlahnya tetapi gagal. Mendengar ini hati Qin Chen terguncang, keberadaan macam apa ini? Apakah ada hal seperti itu di dunia ini? Setidaknya, Qin Chen memiliki dunia kecil, dan dia tidak dapat menciptakan kehidupan sama sekali. Dia bisa membentuk gunung dan sungai di dunia kecil, tapi dia tidak bisa menciptakan kehidupan sama sekali. Penciptaan adalah hasil dari evolusi alam semesta. Tak disangka, ada eksistensi yang berani melakukan hal seperti itu. Ini secara alami bertentangan dengan langit, dan juga sangat berbahaya, karena bertentangan dengan alam semesta dan surga. Kata Hong Huang Zulong mencibir. Qin Chen bahkan lebih penasaran, dia terus menaiki tangga. Aura kacau yang kuat terus mengalir ke wajahnya, dan Qin Chen dengan gila menyerapnya. Aura kacau di sini begitu kuat sehingga tubuh Qin Chen penuh dengan deru jalan. Tiba-tiba, udara kacau yang lebih kuat bertahan. Di udara kacau ini, Qin Chen merasakan kekuatan pembuka yang membuat Qin Chen merasa terangsang. Tanpa diduga, itu meninggalkan semua kekuatan seperti itu. Ucap Hong Huang Zulong berbicara dengan suara rendah. Senior Hong Huang, apa ini? Tanya Qin Chen lagi. Ini adalah jejak kekuatan aslinya. Jika ada yang bisa menguasainya, dia akan bisa memanjat langit dalam satu langkah dan mengendalikan jalan. Sayangnya, Anda adalah ras manusia dan tidak mungkin menguasainya. Apalagi kamu, bahkan aku tidak bisa menguasainya. Ini adalah asalnya, meskipun hanya sepersejuta dari 1 miliar, tidak mudah untuk dipahami, tetapi Anda dapat merasakan kekuatan ini. Ngomong-ngomong, kelompok Hong Mengling di ruangmu juga bisa merasakannya, tapi apakah mereka bisa menyerapnya tergantung pada sifat mereka sendiri. Hati Qin Chen tergerak. Dia tahu bahwa Hong Huang Zulong berbicara tentang semut kecil dan api kecil. Ketika semut kecil dan api kecil akan dilepaskan, mereka segera mengelilingi Qin Chen dengan penuh semangat. Serangga roh juga dilepaskan oleh Qin Chen. Bos, ini sangat nyaman. Ucap semut kecil, api kecil, dan serangga roh semuanya berkata dengan penuh semangat. Mereka menarik napas dalam-dalam, dan kekuatan ini memasuki tubuh mereka satu persatu. Namun anehnya, setelah kekuatan ini memasuki tubuh semut kecil dan api kecil, tubuh mereka seperti corong, mengalir keluar satu demi satu. Bagaimana ini bisa? Ucap Qin Chen berkata dengan takjub, semut kecil dan huo kecil dapat menelan semua kekuatan. Ini adalah pertama kalinya dia melihat situasi ini. Bahkan Qin Chen mencoba menggunakan cakram giok keberuntungan semesta untuk mengumpulkan aura khusus ini, dan ingin menyimpannya di cakram giok keberuntungan semesta, tetapi tidak peduli Qin Chen mendesak cakram giok keberuntungan semesta, aura khusus ini tidak dapat diserap sama sekali. Ini membuat Qin Chen sedikit terdiam. Percuma saja, tidak ada ruang penyimpanan yang dapat membawa kekuatan seperti itu. Hal yang sama berlaku untuk dunia kecil Anda. Kecuali Anda bisa mendapatkan batu giok yang kacau dan mengubah dunia kecil Anda menjadi dunia yang kacau, mungkin ada sedikit kemungkinan. Kata Hong Huang Zulong tersenyum dan melanjutkan, tapi kamu juga bisa menyerap kekuatan ini. Meskipun mereka tidak bisa ada di tubuh Anda, itu juga baik bagi Anda untuk menjalani baptisan kekuatan seperti itu. Manfaat ini tidak akan terungkap di sisi baiknya, tetapi pasti akan mengejutkan Anda di masa depan. Qin Chen segera menyerap kekuatan ini, dan seperti yang diharapkan, setelah memasuki tubuh Qin Chen,
kekuatan ini tidak dapat dipertahankan seperti semut kecil dan api kecil, dan mereka mengalir keluar satu demi satu. Qin Chen tidak terlalu memperhatikan penjelasan yang diberikan oleh Hong Huang Zulong, tetapi ketika nafas mendekati pikiran Qin Chen, tiba-tiba, sepertinya dia tertarik oleh sesuatu, dan kekuatan di sekelilingnya melonjak menuju api karma kehampaan dalam pikiran Qin Chen. Qin Chen terkejut melihat bahwa kekuatan kekacauan khusus di sekitarnya tidak mengalir keluar setelah memasuki api karma kehampaannya, tetapi tampaknya telah sepenuhnya ditelan oleh api karma kehampaan. Pada saat ini, seluruh tubuh Qin Chen seperti pusaran air, dan api karma kehampaan adalah pusat pusaran air ini. Sejumlah besar aura kacau bergegas ke api karma kehampaan dengan gila-gilaan, dan kemudian menghilang, dan api karma kehampaan memberi Qin Chen perasaan seperti menjadi lebih gesit secara umum. Penglihatan yang begitu mengerikan membuat Hong Huang Zulong juga tertegun kaget. Dia hanya mengatakan sebelumnya bahwa Qin Chen tidak dapat menyerapnya, tetapi ketika dia menoleh, Qin Chen menyerap kekuatan kekacauan, yang terlalu memalukan baginya. Dalam sekejap, semua aura di sini menghilang, dan semuanya memasuki api karma kehampaan. Dalam kegelapan, Qin Chen merasa bahwa api karma kehampaan tampaknya telah mengalami beberapa transformasi, tetapi Qin Chen tidak tahu apa itu. Api seperti apa api karma kehampaanmu ini, mengapa? Ucap Hong Huang Zulong menatap Qin Chen dengan kaget. Aku tidak tahu, ucap Qin Chen juga sedikit terkejut. Dia memiliki tebakan samar di dalam hatinya, tetapi dia tidak tahu apakah itu benar atau tidak. Setelah api karma kehampaan menyerap kekuatan ini, langkah-langkah di depan tiba-tiba menjadi lebih jelas, mengungkapkan sebuah bagian tepat di atas. Pergi, cepat naik, ucap Hong Huang Zulong juga mengabaikan keterkejutannya, dan buru-buru berkata kepada Qin Chen. Qin Chen buru-buru melangkah maju di sepanjang lorong ini, mengayuh, dan mengayuh. Dia tidak tahu berapa panjang anak tangga itu. Qin Chen hanya tahu bahwa ketika dia lelah berlari, tangga di depannya akhirnya berakhir. Di atas tangga adalah platform. Qin Chen membuka matanya lebar-lebar dan melihat ke tengah platform. Di tengah platform ini ada awan udara yang kacau, dan udara yang kacau itu sepertinya terbungkus sesuatu. Tetapi udara yang kacau itu penuh dengan kabut, dan tidak mungkin untuk melihat apa yang ada di dalamnya. Sepertinya batu giok kekacauan tidak ada di sini, itu sudah pergi. Ucap Hong Huang Zulong menghela nafas. Qin Chen terkejut. Mungkinkah pendahulu Hong Huang Zulong telah mencoba menciptakan kehidupan? Lalu, apa yang ada di peron itu? Ucap Qin Chen hatinya tergerak. Ini seharusnya adalah sesuatu yang ditinggalkannya. Ucap Hong Huang Zulong menggelengkan kepalanya dan berkata lagi, jika ada di sana, mungkin aku akan bisa keluar secara langsung, tapi sayangnya, karena tidak ada. Ayo pergi, benda ini bukan sesuatu yang bisa kamu ambil. Begitu suara Hong Huang Zulong jatuh, dia melihat udara kacau di tengah peron. Tiba-tiba, dia merasa seperti merasakan sesuatu, dan dia terbang langsung menuju Qin Chen. Mata Hong Huang Zulong tiba-tiba melebar. Kelompok energi kacau ini, meledak dengan cahaya cemerlang, terbang dengan cepat menuju Qin Chen, seolah-olah dia tertarik oleh semacam daya tarik. Bocah ras manusia, ini pasti sesuatu di tubuhmu yang menarik benda ini. Ini kesempatan bagus, ucap leluhur Hong Huang tampak bersemangat. Meskipun dia tidak tahu apa yang ada di udara kacau ini, apa yang tertinggal pasti luar biasa. Dia melihat sinar cahaya ini melonjak dengan cepat menuju api karma kehampaan di depan Qin Chen, masuk ke dalam api karma kehampaan dengan tergesa-gesa, dan kemudian menghilang. Apakah ini api kehampaan? Gumam Qin Chen terkejut, dia melihat api karma kehampaan dengan gugup, berpikir bahwa akan ada beberapa gerakan dalam api karma kehampaan, tetapi yang mengejutkan Qin Chen, tidak ada perubahan dalam api karma kehampaan. Hong Huang Zulong juga sedikit terkejut, apakah ini sudah berakhir? Bocah ras manusia, apa yang baru saja memasuki api karma kehampaanmu itu? Ucap Hong Huang Zulong bertanya. Aku juga tidak tahu, jawab Qin Chen terkejut, dia benar-benar tidak melihat dengan jelas. Selain itu, setelah benda ini memasuki api karma kehampaan, ia menghilang dalam sekejap mata, bahkan Qin Chen, pemilik api karma kehampaan, bahkan tidak dapat melihatnya. Ketika benda ini memasuki api karma kehampaan, tiba-tiba terdengar suara keras dari seluruh dunia,
seperti langit dan bumi retak, dan seluruh dunia seakan bergoyang karenanya. Di pinggiran kehampaan ini, ke arah lautan api 4 warna melonjak dengan gila-gilaan saat ini, dan lautan api tiba-tiba memancarkan cahaya terang yang tak tertandingi, dan kekuatan ledakan itu tampaknya mampu membantai semua dewa dan iblis dan menghancurkan dunia. Perubahan mendadak ini mengejutkan putra Huoluan, pangeran gagak emas dan lainnya yang berada di batas antara api teratai emas dan api teratai putih murni. Pada saat ini, di lautan api ini, semua master terhormat yang dengan gila-gilaan memahami kekuatan api dan bersiap untuk memasuki kedalaman dunia api memandang ke langit dengan takjub, menatap keempat lautan api di depan. Di bawah tatapan semua orang, keempat lautan api ini dengan cepat menyatu, menyebar ke seluruh dunia, menutupi segala sesuatu di sekitarnya, mundur dengan cepat, dan menghilang dengan kecepatan yang mencengangkan. Apa yang telah terjadi? Mengapa lautan api tiba-tiba menghilang? Ucap semua orang bijak tercengang, satu persatu terpana. Setelah dikejutkan, wajah semua master terhormat menunjukkan ekstasi. Hilangnya lautan api jelas berarti mereka bisa memasuki kedalaman dunia ini. Haha, ayo pergi, ucap seorang master terhormat berseru dalam ekstasi, berteriak keras, dan menyapu ke kedalaman dunia untuk pertama kalinya. Pergi, ayo masuk juga, ucap Pangeran Jinwu menghela nafas. Sementara Pangeran Gagak Emas dan yang lainnya memasuki kedalaman dunia satu demi satu, 4 lautan api menghilang dan langsung berubah menjadi 4 api seukuran kepalan tangan. Lautan api mengerikan yang awalnya menyelimuti kehampaan tak berujung ternyata adalah 4 bunga teratai api seukuran kepalan tangan. 4 bunga pemurnian berwarna emas, putih, hitam, dan merah, dan 4 bunga teratai api dengan cepat memasuki Great Avenue. Di atas tangga, saat ini, gemuruh antara langit dan bumi juga membuat Qin Chen terkejut, tetapi dia tidak berada di area lautan api. Dia tidak tahu bahwa lautan api 4 warna yang sekarang memenuhi dunia api telah hilang sama sekali. Di tengah gemuruh, Qin Chen tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat 4 pita datang dengan cepat. Wajah Qin Chen terkejut, dan saat berikutnya, 4 bunga lotus api tiba-tiba jatuh ke dalam api karma kehampaan di depan Qin Chen. Itu adalah 4 api teratai. Gumam Hong Huang Zulong tertegun, apa yang dia lihat? 4 api teratai besar mengambil inisiatif untuk memasuki api karma kehampaan Qin Chen. Pada saat ini, Hong Huang Zulong menjadi gila. Ini adalah pertama kalinya dia melihat hal seperti itu, dan seluruh tubuhnya terkejut tak terkira. Ketika keempat api teratai ini memasuki api karma kehampaan Qin Chen juga samar-samar berubah menjadi penampilan bunga teratai, nafas kehidupan bermekaran di atas api karma kehampaan yang tampak seperti bunga teratai. Apakah ini api iblis teratai hijau? Pikir Qin Chen matanya melebar. Pada saat ini, penampakan api karma kehampaan ini memang mirip dengan api iblis King Lian, tetapi sama sekali berbeda. Setidaknya aura semacam itu jauh melampaui api iblis King Lian yang asli. Itu seperti teratai hijau yang mekar dalam kekacauan, memancarkan aura yang luas. Nafas ini membuat Qin Chen merasa tercekik, dan ada ilusi bahwa dia akan langsung terbakar menjadi abu. Namun dalam sekejap, aura di atas api karma kehampaan dengan cepat tertutup, dan berangsur-angsur berubah menjadi warna biru muda, seperti bunga teratai hijau yang mekar, dan menjadi sangat datar. Tapi Qin Chen merasakan kekuatan menakutkan yang terkandung dalam api teratai hijau ini. Bos, bau api ini sangat menakutkan. Ucap semut kecil dan Huo kecil berkata dengan kaget bahwa mereka dibudidayakan dari api iblis King Lian, dan bahkan nyala api itu untuk memelihara keberadaan mereka, tetapi api iblis King Lian di depan mereka memberi mereka rasa kaget yang kuat. Qin Chen buru-buru mendesak api karma kehampaan, dan dia merasa lega bahwa api karma kehampaan masih berada di bawah kendalinya. Sesaat sebelumnya, Qin Chen bahkan berpikir bahwa api karma kehampaan akan menghilangkan kendalinya. Qin Chen merasakan nyala api di depannya, di atas nyala api, Qin Chen benar-benar merasakan nafas kehidupan. Tampaknya api karma kehampaan ini memiliki kehidupan. Senior Hong Huang, apa yang terjadi dengan api karma kehampaanku? Ucap Qin Chen sedikit bingung. Apakah api kehampaan memiliki kehidupan? Bagaimana ini mungkin? Meskipun dikatakan bahwa semua benda di langit dan bumi memiliki roh, seperti api langit dan benda lainnya,
kesadaran juga akan lahir, tetapi kesadaran adalah kesadaran dan hidup adalah hidup. Ini adalah dua hal yang sangat berbeda. Ini seperti ketika kita melihat rerumputan atau bunga, meski mungkin tidak disadari, itu pasti kehidupan. Dan seperti beberapa boneka, beberapa roh disuntikkan ke dalamnya. Meskipun mereka memiliki kesadaran tertentu dan dapat berpikir, mereka tidak akan pernah menganggap boneka sebagai kehidupan. Ada perasaan bahwa kehidupan lahir dalam api karma kehampaan di depannya.